Bab 936 Panah Pembunuh Dewa. Putri Xingyue menunjukkan ekspresi gembira saat melihat Sangguan Qiong. Para pejabat kerajaan kura-kura terbagi menjadi dua golongan, mereka yang setia kepada keluarga kerajaan dan mereka yang setia kepada Ratu Wu Yuenian. Saat ini, kedua faksi itu memiliki kekuatan yang setara. Sangguan Qiong di depannya adalah wakil komandan pengawal kerajaan dan merupakan pendukung setia keluarga kerajaan kura-kura. Dia adalah seseorang yang dapat dipercaya sepenuhnya. Dia berkata, "Komandan Sangguan, Xiao Hongxiang tidak menghormatiku, cepat datang dan lindungi aku." "Yang mulia, jangan panik, tidak ada yang bisa menyakiti Anda dengan adanya saya di sini." Sebagai seorang pejabat penting kerajaan kura-kura, Sangguan Qiong tahu betul bahwa Xiao Hongxiang termasuk dalam golongan ratu. Dia berbalik, melotot padanya, dan berkata, "Xiao Hongxiang, beraninya kau tidak menghormati putri, apakah kau mencoba memberontak?" Saat dia berbicara, momentum yang dimiliki oleh seorang master di tahap akhir alam kombinasi tiba-tiba meledak. Merasakan momentum kuat pihak lain, Xiao Hongxiang tertegun. Kemudian kemarahan di hatinya mereda drastis. Nalarnya perlahan pulih. Otaknya berpikir cepat. Ia mencoba mencari tahu bagaimana menanggapi situasi di depannya. Meskipun kultivasi Sangguan Qiong lebih tinggi darinya, dia tetap tidak mampu menahan kekuatannya. Selama dia memberi perintah, begitu banyak anak panah akan ditembakkan. Tidak ada orang yang hadir yang akan selamat. Tetapi jika dia melakukan itu, dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jika dia hanya membunuh Putri Xingyue dan yang lainnya, dia bisa mengelak dari tanggung jawab dan mengalihkan kesalahan kepada Sekte Raja Hantu. Namun, jika wakil komandan pengawal kerajaan di kerajaan kura-kura ditembak begitu dia tiba di kota kuda emas, dia tidak akan punya cara untuk menjelaskannya kepada Zhao Xianlong. Dia hanyalah salah satu anak buah Ratu Wu Yuenian dan mampu bertahan hidup dengan mengandalkan dua pohon besar, Wu Yuenian dan Zhang Sun Chengdu. Jika dia dituduh melakukan pemberontakan, dia tidak hanya akan kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya saat ini tetapi seluruh keluarga Xiahou juga akan dimusnahkan. Memikirkan hal ini, dia menahan amarah di dalam hatinya. Dia kemudian melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Wakil Komandan Sangguan, ini salah paham, saya baru saja kehilangan kendali atas emosi saya karena cedera putra saya, bagaimana saya bisa tidak menghormati putri?" Sangguan Qiong mendengus dingin dan berkata, "Aku yakin kau tidak akan berani, sang putri adalah putri raja dan harus dihormati, kau tidak boleh menyinggung perasaannya." "Jenderal Sangguan benar, baru saja, aku kehilangan ketenanganku, aku minta maaf kepada putri." Xiao Hongxiang juga rubah tua yang licik. Dia tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Sekarang, dia harus menahan amarah di hatinya. Dia mendatangi Zhao Xingyue dan membungkuk dengan hormat. "Maafkan saya, Yang Mulia." Penyihir kecil merasa lega. Dia hendak mengejeknya. Namun, Qin Haodong menghentikannya. Dia tahu betul situasi yang ada di hadapannya. Yang bisa membuat Xiao Hongxiang tetap terkendali bukanlah kekuatan mereka, melainkan pengaruh keluarga kerajaan. Akan merepotkan jika penyihir kecil membuat marah lelaki tua itu lagi. Putri Xingyue mendengus dingin dan berkata, "Mengenai apa yang terjadi di kota kuda emas, aku akan melaporkannya kepada ayahku dengan jujur." Xiao Hongxiang menjawab dengan hormat, "Yang Mulia, saya tidak memperlakukan Anda dengan baik kali ini, saat saya kembali ke rumah, saya akan menulis surat kepada Raja dan meminta maaf." Sangguan Qiong sedikit tercengang. Di istana dulu, Putri Xingyue dikenal pemalu. Dia sudah lama dikenal penurut dalam situasi seperti ini. Bagaimana dia bisa begitu agung seperti sekarang? Tampaknya tindakan menyelinap pergi kali ini memang telah banyak mengubah sang putri. Xiao Hongxiang berbicara lagi, "Yang Mulia, Jenderal Sangguan, silakan datang ke istana tuanku, aku akan menyiapkan jamuan makan untuk meminta maaf kepada kalian berdua." Putri Xingyue berkata, "Aku tidak berani memakan jamuanmu." Kata-kata ini dipenuhi dengan kemarahan dan juga pikiran yang paling jujur dalam benaknya. Selama mereka tinggal lebih lama di kota Golden Horse, hidup mereka akan dalam bahaya. Akan lebih baik untuk pergi secepat mungkin. Dia menoleh ke Sangguan Qiong dan berkata, "Ayo pergi, teman-temanku akan ikut dengan kita ke kota kura-kura." "Baik, Yang Mulia," jawab Sangguan Qiong. Dia memerintahkan pengawalnya untuk menempatkan Putri Xingyue, Qin Haodong, dan yang lainnya di tengah dan melindungi mereka saat mereka terbang ke arah kota kura-kura. "Selamat tinggal, Yang Mulia." Xiao Hongxiang memimpin Jiang Bin dan para prajuritnya untuk membungkuk. Baru setelah sosok Putri Xingyue dan yang lainnya menghilang di cakrawala, dia perlahan berdiri tegak, dengan tatapan kebencian yang tak tertahankan melintas di matanya. Dia membubarkan para prajurit yang mengelilinginya dan menggertakkan giginya sambil berkata kepada Jiang Bin, "Segera pilih 3.000 prajurit. Kami akan segera mengikuti mereka. Selama Putri Xingyue meninggalkan wilayah hukum kota kuda emas, kami akan segera bertindak. Tidak peduli apakah itu Putri Xingyue atau Qin Haodong, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup." "Ya,
Jenderal. Jiang Bin adalah bawahannya yang terpercaya dan tidak ragu sama sekali dalam menyerang orang-orang dari keluarga kerajaan kura-kura. Xiao Hongxiang menambahkan, hal ini harus direncanakan dengan saksama, kita tidak boleh membocorkan apapun, 3.000 prajurit ini tidak hanya harus kuat tetapi juga setia, kita harus memastikan tidak ada informasi yang bocor. Mengerti, jawab Jiang Bin dan segera pergi mengumpulkan orang-orang. Xiao Hongxiang melihat ke arah Qin Haodong dan yang lainnya pergi dan berteriak dengan marah, Qin Haodong, Zhao Xingyue, tunggu saja, aku bersumpah akan membunuhmu. Qin Haodong dan yang lainnya berlari kencang sepanjang jalan. Mereka akhirnya meninggalkan wilayah hukum kota kuda emas menjelang malam. Di depan mereka tampak hutan besar yang tak berujung. Ini adalah hutan kiamat terbesar dan paling terkenal di kerajaan kura-kura. Zhao Xingyue menghela napas panjang dan berkata pelan, kita akhirnya meninggalkan kota kuda emas, kita akhirnya aman sekarang. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah, selama kita berada dalam yurisdiksi kota kuda emas, Xiao Hongxiang tidak akan melakukan apapun kepada kita, jika tidak, dia akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas tindakannya. Sekarang sudah berbeda, selama kita bisa keluar dari kota kuda emas, Jenderal Sangguan akan bertanggung jawab atas sang putri, itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi kurasa Xiao Hongxiang akan segera bertindak. Sangguan Qiong berdiri berjaga di samping. Ketika mendengar kata-kata itu, dia mendengus dengan nada menghina, wah, tebakanmu salah. Kamu meremehkan kekuatan dan pengaruh kerajaan kura-kura kita. Xiao Hongxiang hanyalah seorang bangsawan kecil, tidak peduli seberapa beraninya dia tidak akan berani menyakiti sang putri. Meskipun hanya menghabiskan waktu setengah hari bersama, Qin Haodong memahami sikap wakil komandan pengawal kerajaan. Dia setia kepada keluarga kerajaan tetapi terlalu jujur dan sombong untuk menganggap serius orang lain. Xiao Hongxiang sudah siap menyerang mereka di kota kuda emas tadi. Dia tidak lagi takut pada keluarga kerajaan. Apalagi yang akan dia takutkan? Dia hanya menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk menyerang. Dia berkata, Jenderal Sangguan, saya pikir lebih baik bagi kita untuk berhati-hati. Hanya dengan kembali ke kota kura-kura kerajaan kura-kura sesegera mungkin, kita bisa sepenuhnya aman. Anak muda, kamu terlalu penakut. Sangguan Qiong menggelengkan kepalanya dan berkata, selama aku di sini, keselamatan sang putri terjamin. Melihat bahwa dia memandang rendah Qin Haodong, Zhao Xingyue mengerutkan kening dan berkata, Jenderal Sangguan, kakak Qin adalah temanku. Aku akan mati tanpa bantuannya. Menurutku kata-katanya masuk akal. Sebaiknya kita kembali ke Tortoise City sesegera mungkin. Meskipun Sangguan Qiong sombong, dia tetap menghormati Putri Xingyue. Dia berkata, Yang mulia, hutan kiamat sudah dekat. Ada banyak binatang iblis di sana, berbahaya untuk melewatinya di malam hari, mengapa kita tidak berkemah di sini dulu dan berangkat besok? Ini. Zhao Xingyue memandang Qin Haodong dan ingin menanyakan pendapatnya. Qin Haodong berpikir sejenak. Bahkan Sangguan Qiong, orang yang sombong, mengatakan bahwa hutan kiamat itu berbahaya. Pasti terlalu berisiko untuk melewatinya di malam hari. Dia berkata, baiklah, kita istirahat saja di sini dan berangkat besok pagi. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa berharap Xiao Hongxiang tidak akan mulai menyerang mereka di sini. Sangguan Qiong memilih daerah lembah yang datar. Ia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membersihkan daerah itu dan mendirikan tenda. Di sanalah sekitar 20 orang berkemah. Setelah semuanya siap, mereka duduk bersama, berbincang sambil memanggang binatang buas. Setelah mengobrol sebentar, Qin Haodong bertanya, Jenderal Sangguan, bisakah Anda memberitahu saya tentang panah pembunuh dewa? Kelihatannya seperti busur dan anak panah biasa, tetapi menurut saya itu sangat kuat. Setelah melihat God Killing Arrows untuk pertama kalinya, dia memiliki pertanyaan ini di dalam hatinya. Namun, tidak ada orang yang cocok untuk dia tanyai. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah siswa Akademi Kura-Kura dan belum pernah melihat panah pembunuh dewa. Xiao Hongxiang tidak mungkin memberitahu jawabannya. Sangguan Qiong berkata, panah pembunuh dewa adalah sejenis senjata berat yang dikeluarkan oleh kerajaan kura-kura, itu terkait dengan rahasia militer dan tidak dapat diungkapkan begitu saja. Zhao Xingyue berkata dengan sedikit tidak senang, Jenderal Sangguan, aku sudah memberitahu kalian bahwa mereka adalah teman baikku, terutama kakak Qin, tidak ada yang perlu dirahasiakan dari mereka. Baiklah, karena putri sudah mengatakannya, maka aku akan memberitahumu apa itu panah pembunuh dewa. Sangguan Qiong berkata, dalam hal kekuatan militer, kerajaan kura-kura adalah yang terlemah di antara 4 kerajaan besar benua Lingwu. Kerajaan kura-kura tidak pernah diserang oleh kerajaan lain hanya karena panah pembunuh dewa. Anak panah pembunuh dewa sangat kuat karena proses pemurniannya. Anak panah ini dimurnikan melalui harta karun roh terbaik kerajaan kura-kura, tungku pengumpul roh jahat. Setiap anak panah membawa roh jahat yang sangat kuat. Secara umum, busur dan anak panah biasa tidak dapat menembus pertahanan kultivator sama sekali. Namun,
anak panah pembunuh dewa yang mengandung roh jahat berbeda. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan ki sejati yang melindungi tubuh dan langsung menyerang daging. Begitu ya, tidak heran mereka begitu kuat, seru Qin Haodong. Secara umum, bagi seorang kultivator di tahap alam apoteosis, bahkan peluru biasa tidak dapat menembus ki sejati yang melindungi tubuh. Namun, panah pembunuh dewa dapat melakukannya. Sangguan Qiong berkata, tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu disebut panah pembunuh dewa, yang menyiratkan kekuatannya untuk membunuh dewa. Masih ada peluang untuk menghindar saat berhadapan dengan satu panah pembunuh dewa, tetapi saat berhadapan dengan ratusan ribu pemanah, bahkan para kultivator di tahap alam penyelesaian agung tidak akan memiliki keuntungan apapun. Sang penyihir kecil berkata, karena begitu kuat, mengapa kerajaan kura-kura kita belum menyatukan seluruh benua Lingwu? Sangguan Qiong berkata, tidak sesederhana itu. Setiap kali tungku pengumpul roh jahat diaktifkan, tungku itu menghabiskan sejumlah besar batu roh tingkat atas. Oleh karena itu, panah pembunuh dewa tidak dapat diproduksi dalam skala besar. Beruntunglah kita dapat melindungi diri kita sendiri. Di kerajaan kura-kura kita, hanya 5 kota besar teratas yang memenuhi syarat untuk memiliki panah pembunuh dewa dengan jumlah terbatas, panah itu tidak dapat disebarkan secara luas. Qin Haodong mengangguk pelan. Untuk senjata dewa sekuat itu, yang lebih penting, senjata itu memiliki efek jera. Mirip dengan senjata nuklir di bumi. Jika perang besar-besaran terjadi, bahkan seluruh kekayaan kerajaan kura-kura tidak akan mampu menahannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Panah pembunuh dewa hanyalah busur dan anak panah biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa panah itu disempurnakan di tungku pengumpulan roh jahat dan mengandung roh jahat yang sangat kuat. Namun, dia memiliki banyak senjata modern. Jika peluru senapan runduk disempurnakan di tungku pengumpulan roh jahat, efek seperti apa yang akan dihasilkan peluru ini? Apakah peluru tersebut dapat dengan mudah membunuh seorang kuat di tahap alam kombinasi atau bahkan alam penyelesaian besar? Gagasan ini membuatnya sangat bersemangat. Bagaimanapun, kultivasinya belum cukup baik sejak ia datang ke benua Lingwu. Jika ia dapat memurnikan semua peluru senapan mesin berat Gatling dan senapan runduk yang dibawanya dari bumi di tungku pengumpulan roh jahat, bukankah ia akan dapat membunuh semua dewa dan Buddha yang menghalangi jalannya? Bab 937 Serangan Musuh. Qin Haodong menahan kegembiraan di hatinya dan berkata kepada Sangguan Qiong, Jenderal Sangguan, di mana tungku pengumpul roh jahat, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk melihatnya? Sangguan Qiong melambaikan tangannya dan berkata, itu jelas tidak mungkin, tungku pengumpul roh jahat adalah harta karun terpenting dari kerajaan kura-kura. Harta karun itu ada di batalion rahasia ilahi yang selalu dijaga ketat, orang luar tidak akan bisa melihatnya. Qin Haodong memahami hal ini. Harta karun ini adalah fondasi kerajaan kura-kura. Seharusnya tidak mudah diakses oleh orang luar. Sepertinya dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk melihatnya setelah mencapai Tortoise City. Setelah makan malam, Sangguan Qiong mengatur agar anak buahnya berjaga sepanjang malam. Qin Haodong, Zhao Xingyue, dan yang lainnya masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Larut malam, meskipun lembah ini terletak di tepi hutan kiamat, auman binatang buas masih dapat terdengar. Saat mendekati tengah malam, semua orang perlahan tertidur. Pada saat ini, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar lembah. Dan sepenuhnya mengelilingi lembah. Orang-orang ini mengenakan topeng hantu di wajah mereka dan memegang berbagai macam senjata di tangan mereka. Di malam hari, mereka tampak seperti hantu yang keluar dari neraka. Seorang penjaga yang bertugas malam memergoki mereka. Saat ia hendak berteriak, lehernya ditebas oleh pemimpin berpakaian hitam. Qin Haodong baru saja tertidur ketika rasa krisis yang hebat muncul di hatinya. Dia melompat dan berteriak, oh, tidak, musuh ada di sini. Mereka hanya memiliki tenda yang terbatas. Zhao Xingyue dan gadis-gadis lainnya harus tidur di satu tenda. Sangguan Qiong dan Qin Haodong tidur di tenda lainnya. Sangguan Qiong baru saja tertidur ketika mendengar teriakan Qin Haodong. Dia berkata dengan tidak puas, apa yang kamu teriakkan? Bagaimana mungkin ada musuh? Jika ada musuh di luar, anak buahku pasti sudah memberitahuku sejak lama. Jika musuh adalah penguasa super, orang-orangmu akan menjadi tidak berguna, kata Qin Haodong sambil melompat keluar dari tenda dan bergegas ke Zhao Xingyue dan yang lainnya. Begitu dia keluar, dia melihat banyak pria berpakaian hitam mengelilingi tenda mereka. Semuanya, cepat keluar, musuh menyerang kita, teriaknya. Kemudian dia memanggil katak emas berkaki 3 dan mulai menyerang orang-orang berpakaian hitam. Awalnya, Sangguan Qiong tidak menanggapi perkataan Qin Haodong dengan serius. Dia masih berbaring di tempat tidur dengan mengantuk. Ketika mendengar suara perkelahian di luar, dia terkejut dan bergegas keluar sambil memegang pisau besar di tangannya. Melihat orang-orang berpakaian hitam di luar, dia berteriak, lindungi sang putri, mereka dari Sekte Raja Hantu. Ketika mereka mendengar teriakannya,
para penjaga dari tenda besar lainnya bergegas keluar. Awalnya mereka memiliki total 20 penjaga. 2 di antaranya baru saja terbunuh, jadi tersisa 18 penjaga. Para penjaga ini menggiring Zhao Xingyue dan yang lainnya bersama-sama di bawah komando Sangguan Qiong. Qin Haodong dan Katak Emas berkaki 3 telah berturut-turut membunuh lebih dari selusin pria berpakaian hitam dan dia berdiri di samping Zhao Xingyue dan yang lainnya. Mendengar teriakan Sangguan Qiong, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Orang-orang berpakaian hitam ini sama sekali bukan orang-orang dari Sekte Raja Hantu. Meskipun orang-orang berpakaian hitam di depannya mengenakan topeng hantu dan tampak mirip dengan para budak hantu dari Sekte Raja Hantu, mereka sama sekali tidak memiliki aura hantu. Sebaliknya, mereka penuh dengan niat membunuh. Jadi, mereka jelas adalah prajurit kota kuda emas. Dia yakin bahwa orang-orang ini adalah pembunuh yang dikirim oleh Xiahou Hongxiang. Sangguan Qiong mengayunkan pisau besar di tangannya. Kultivasinya yang merupakan tahap akhir dari alam kombinasi meledak sepenuhnya. Ditambah dengan fakta bahwa para penjaga mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan, situasi segera menjadi stabil. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan rasa takut yang masih ada di hatinya. Untungnya, Qin Haodong bereaksi tepat waktu. Kalau tidak, mereka akan terkejut dan diserang oleh orang-orang berpakaian hitam ini, dan setidaknya lebih dari separuh pengawalnya akan terbunuh atau terluka. Zhao Xingyue dan yang lainnya juga akan hancur. Pertarungan benar-benar dimulai. Wajah penyihir kecil penuh dengan kegembiraan. Dia ingin memanggil binatang iblis yang kuat untuk membantu rekan-rekannya. Namun, kali ini dia kecewa. Setelah gerbang kehidupan perlahan terbuka, seekor kura-kura kecil perlahan merangkak keluar dari dalam. Tidak hanya lambat, tetapi ia segera menarik kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkangnya saat keluar dan melihat situasi tersebut. Penyihir kecil itu sangat marah sehingga ia menendangnya kembali ke gerbang kehidupan. Akan tetapi, dia harus menunggu selama 10 menit sebelum dapat menggunakan keterampilan pemanggilannya lagi. Pemimpin orang berpakaian hitam berdiri di udara dan terus-menerus memerintahkan anak buahnya untuk melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Qin Haodong dan yang lainnya. Meskipun dia membawa banyak orang bersamanya dan kebanyakan dari mereka adalah master di tahap Voiding Realm, kurang dari 100 dari mereka yang mampu berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Sisanya hanya bisa berdiri di sana dan menonton dari belakang. Di pihak Qin Haodong, Sangguan Qiong berada di depan dan Katak Emas berkaki 3 berada di belakang. Kadang-kadang, beberapa orang berpakaian hitam menerobos lingkaran pertempuran dan dengan cepat dibunuh oleh Murong Jinghong dan yang lainnya yang siap bertempur. Orang-orang berbaju hitam itu bertarung cukup lama, tetapi gagal memperoleh keuntungan apapun. Situasinya pun menemui jalan buntu. Qin Haodong mendatangi Sangguan Qiong dan berbisik, "Jenderal Sangguan, mereka terlalu banyak, jika terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan kalah, kita harus menemukan cara untuk keluar dari pengepungan secepat mungkin." Sangguan Qiong mengayunkan pisau besarnya dan berkata, "Tidak, kita hanya bisa melindungi sang putri jika kita berkumpul sekarang, begitu kita keluar dari pengepungan, kita akan terpisah, pada saat itu, akan merepotkan." Qin Haodong tidak pandai berbaris dan bertarung. Saat berada di bumi, dia belum pernah mengalami pertempuran berskala besar seperti ini. Dia pikir apa yang dikatakan Sangguan Qiong masuk akal. Namun, jika mereka tidak menerobos pengepungan dan hanya berdiri di sana dan bertarung secara pasif, cepat atau lambat mereka akan gagal. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, pemimpin berpakaian hitam itu tampak kehilangan kesabaran. Ia bersiul keras. Kemudian anak buahnya yang telah menyerang dengan gila-gilaan, segera mundur. Namun, orang-orang berbaju hitam itu tidak pergi sepenuhnya. Sebaliknya, mereka mundur ke daerah sekitar dan membentuk lingkaran dalam radius 100 meter. Sangguan Qiong menarik napas dalam-dalam dan mengutuk dengan penuh kebencian, "Bajingan-bajingan dari Sekte Raja Hantu ini, aku akan melaporkan hal ini kepada Yang Mulia saat aku kembali, kita harus melenyapkan mereka sepenuhnya." Qin Haodong berkata, "Kamu salah, mereka bukan orang-orang dari Sekte Raja Hantu, melainkan tentara dari Kota Kuda Emas." Alasan mengapa mereka berpakaian seperti ini adalah karena mereka ingin mengalihkan kesalahan ke pundak Sekte Raja Hantu setelah sang putri terbunuh. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Sangguan Qiong menggelengkan kepalanya berulang kali. Xiahou Hongxiang hanyalah seorang bangsawan, beraninya dia membunuh Yang Mulia. Qin Haodong menghela napas. Orang di depannya cukup setia dan berani. Namun, dia tidak cukup pintar untuk melihat kenyataan saat ini. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, terjadi perubahan di pihak orang-orang berpakaian hitam. Sekelompok besar pemanah datang ke depan tim dan membidik semua orang di lingkaran pengepungan mereka. Mereka hendak menembak. Rasa krisis yang hebat muncul dari hatinya. Qin Haodong berteriak, "Oh, tidak, panah pembunuh dewa." Wajah Sangguan Qiong juga menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan jika mereka adalah master di tahap akhir alam kombinasi, itu akan sia-sia ketika mereka jatuh ke dalam pengepungan panah pembunuh dewa.
Mereka akan segera menjadi sasaran empuk. Dia berkata dengan panik, apa yang terjadi? Kapan orang-orang dari Sekte Raja Hantu memiliki panah pembunuh dewa? Sudah kubilang, mereka adalah prajurit kota kuda emas, sama sekali bukan orang dari Sekte Raja Hantu, teriak Qin Haodong, semuanya, cepat sembunyi. Setelah itu, dia menarik Zhao Xingyue dan penyihir kecil di belakang katak emas berkaki 3. Katak itu memiliki garis keturunan naga. Kemampuan bertahannya luar biasa. Sekarang, kemampuan bertahannya sama hebatnya dengan perisai. Adapun pagoda 7 tingkat, dia tidak ingin memperlihatkan semua kartu trufnya di depan Sangguan Qiong. Adapun Sangguan Qiong dan pengawalnya, mereka agak panik. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan ditembak oleh panah pembunuh dewa. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang hanya mereka miliki. Sebelum mereka dapat memikirkan cara menghadapinya, pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu memberi perintah untuk membunuh. Tembakan anak panah. Anehnya, itu adalah suara Xiahou Hongxiang. Sepertinya orang tua ini menganggap semua orang di depannya sebagai orang mati, jadi dia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Setelah menerima perintah, semua pemanah melepaskan anak panah mereka secara bersamaan. Di langit malam, anak panah pembunuh dewa terbang ke arah Sangguan Qiong dan yang lainnya seperti hujan badai. Sangguan Qiong beserta pengawalnya mengayunkan senjata mereka sekuat tenaga dan menangkis anak panah pembunuh dewa. Sayangnya, panah pembunuh dewa sangatlah kuat. Setiap anak panah mengandung roh jahat yang sangat pekat. Roh jahat tersebut tidak hanya dapat menembus ki sejati yang melindungi tubuh, tetapi juga dapat menyerang meridian lawan dan memperlambat gerakannya. Hanya dalam satu tarikan napas, teriakan menyedihkan terdengar dari kerumunan. Para penjaga terbunuh oleh panah pembunuh dewa satu persatu dan tumbang berturut-turut dalam sekejap mata. Bajingan tua Xiahou, yang mulia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mata Sangguan Qiong memerah. Dia menatap Xiahou Hongxiang dengan tatapan marah. Namun, kemarahannya tidak ada gunanya saat ini. Sebuah panah pembunuh dewa langsung menembus pertahanannya. Panah pembunuh dewa menembus dada kanannya. Segera setelah itu, lengannya yang memegang pisau tertusuk oleh panah pembunuh dewa lainnya. Kemudian kedua kakinya juga tertusuk. Sangguan Qiong memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Di pihak Qin Haodong, meskipun katak emas berkaki 3 memiliki garis keturunan naga dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, panah pembunuh dewa ini benar-benar kuat. Setiap anak panah dapat menembus pertahanannya dan memotong kulitnya, menyebabkannya berdarah. Luka-luka katak emas berkaki 3 ini hanya luka dangkal dan tidak fatal, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi di balik katak emas berkaki 3 seperti ini selamanya. Melihat Sangguan Qiong terluka parah dan jatuh ke tanah, Qin Haodong tidak ragu lagi. Cahaya keemasan melesat keluar dari dahinya dan menyelimuti Zhao Xingyue, penyihir kecil, Sangguan Qiong, dan yang lainnya. Kemudian mereka menghilang dari tempat kejadian dalam sekejap. Begitu mereka pergi, anak panah pembunuh dewa yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke tempat mereka terakhir berkumpul. Di mana mereka? Kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Xiahou Hongxiang tidak lagi berusaha menyembunyikan identitasnya. Dia langsung melepaskan topeng hantu dari wajahnya. Jiang Bin berdiri di sampingnya dan berkata, ya kemana Qin Haodong pergi, mengapa begitu banyak orang tiba-tiba menghilang? Tepat saat mereka merasa bingung, mereka tiba-tiba mendengar suara mendengung. Kemudian bintik-bintik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang menutupi langit dan menutupi bumi, muncul di langit malam. Setiap prajurit yang berdiri di garis depan tiba-tiba menjerit histeris. Kemudian mereka ditelan oleh titik-titik hitam kecil itu dan langsung berubah menjadi tumpukan tulang putih. Semut terbang roh ilusi. Setelah melihat wujud asli titik-titik hitam kecil itu, Xiahou Hongxiang menjadi pucat karena ketakutan. Semut terbang roh ilusi hanya merupakan binatang iblis tingkat keempat, sehingga satu semut terbang roh ilusi tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada prajurit yang dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, ada puluhan ribu semut terbang roh ilusi di depannya. Mereka seperti awan gelap. Ini bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit biasa. Meskipun panah pembunuh dewa sangat kuat saat diarahkan ke seniman kultivasi, efeknya terhadap semut-semut kecil ini sangat kecil. Situasinya seperti menggunakan meriam untuk menembak nyamuk dan tidak memberikan efek sama sekali. Selain itu, jumlah anak panah pembunuh dewa terbatas. Gelombang serangan sebelumnya telah menghabiskan banyak anak panah pembunuh dewa, jadi anak panah yang tersisa tidak cukup bagi mereka untuk menembak secara sembarangan. Awalnya, Xiahou Hongxiang ingin mengirim anak buahnya untuk mencari mereka. Namun, ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia hanya bisa memberi perintah untuk mundur. Mundur, mundur cepat. Begitu perintah diberikan, para prajurit yang hadir segera mundur seperti air pasang. Meski begitu, masih ada puluhan tumpukan tulang yang tersisa. Xiahou Hongxiang dan anak buahnya mundur puluhan mil, melihat bahwa semut terbang roh ilusi tidak mengikuti mereka, dia berhenti. Jiang Bin berkata, Jenderal, apa yang terjadi hari ini sungguh aneh,
kemana Qin Haodong pergi, dari mana datangnya semut terbang roh ilusi ini. Xiao Hongxiang berpikir sejenak dan berkata, kurasa bocah ini mungkin punya harta karun ajaib yang bisa membantunya berteleportasi. Dia berhasil lolos dengan bantuan harta karun ajaib itu. Mengenai semut-semut sialan ini, hanya Tuhan yang tahu dari mana mereka berasal. Ekspresi Jiang Bin serius saat dia berkata, anak itu lolos dari situasi yang pasti akan terjadi. Apakah ini akan buruk bagimu jika mereka sampai di kota kura-kura? Bab 938 Kota Kura-Kura. Xiao Hongxiang berkata, sebelum kita berangkat, istriku kembali ke kota kura-kura untuk meminta bantuan guru kekaisaran, Zhang Sun Chengdu. Bawa orang-orang kita kembali ke kota Golden Horse sekarang, aku akan pergi menemui ratu. Yang Mulia sangat mempercayai Sangguan Qiong, baru saja aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia telah ditembak dengan begitu banyak anak panah, dia terlihat seperti landak, dia pasti akan mati. Sekarang hanya tinggal Putri Xing Yue, jika ratu bersedia membantuku, dia tidak akan membuat masalah jika dia sendirian. Jiang Bin berkata, Jenderal, Anda memang seorang pria dengan kemampuan luar biasa, saya sangat mengagumi Anda. Xiao Hongxiang berkata, bawa orang-orang kita kembali ke kota kuda emas sekarang, aku akan mencari tempat untuk beristirahat dan bergegas ke kota kura-kura setelah fajar untuk bertemu ratu. Jiang Bin setuju dan menghilang di malam hari bersama 3.000 tentara. Xiao Hongxiang awalnya ingin memeriksa lokasi hilangnya Qin Haodong dan yang lainnya. Namun, sebelum sempat mendekat, ia dikejutkan oleh kawanan semut terbang roh ilusi. Qin Haodong membawa semua orang kembali ke pagoda 7 tingkat. Pertama-tama, ia memeriksa luka-luka kodok emas berkaki 3. Layak menjadi binatang iblis dengan garis keturunan naga. Pada saat ini, luka yang ditembakkan oleh panah pembunuh dewa di tubuhnya sudah sembuh. Namun, ia sedikit putus asa karena telah kehilangan terlalu banyak darah. Melihatnya baik-baik saja, Qin Haodong langsung memasukkannya ke dalam kantong binatang roh untuk memulihkan diri. Kemudian dia menoleh dan melihat Sangguan Qiong. Pada saat ini, wakil komandan pengawal kerajaan, yang telah ditembak oleh 9 panah pembunuh dewa, tetap tidak sadarkan diri di tanah. Napasnya semakin lemah. Dia hampir mati. Qin Haodong memeriksa luka-lukanya. Di antara 9 panah pembunuh dewa, hanya yang menembus dada kanannya yang menyebabkan kerusakan paling parah. Sisanya adalah luka dangkal. Untungnya, Qin Haodong ada di sini hari ini. Kalau tidak, Sangguan Qiong pasti sudah mati. Pertama-tama, ia mengunci titik akupuntur di dadanya dengan jarum perak. Kemudian, ia perlahan-lahan mengeluarkan panah pembunuh dewa. Selanjutnya, ia menggunakan metode akupuntur kebangkitan untuk memperbaiki meridiannya yang terluka. Setelah serangkaian perawatan, wajah Sangguan Qiong perlahan memerah. Tampaknya hidupnya telah terselamatkan. Qin Haodong mengoleskan obat penyembuh padanya dan memberinya pil penyembuh. Kemudian, dia mengunci titik akupunturnya yang sedang tertidur. Pagoda 7 tingkat adalah kartu truf terakhirnya, jadi dia tidak ingin Sangguan Qiong mengetahuinya. Itulah sebabnya dia tidak bisa membangunkannya untuk saat ini. Melihat Qin Haodong telah menyelesaikan pekerjaannya, penyihir kecil datang dan berkata, adik kecil, untunglah kamu memiliki harta karun ini, kalau tidak, kita semua akan mati hari ini. Zhao Xingyue berkata dengan marah, Xiao Hongxiang ini benar-benar gila, beraninya dia menggunakan panah pembunuh dewa pada kita, ketika kita kembali ke kota kura-kura, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada ayahku. Qin Haodong berkata, sebaiknya kau tidak mengatakan apapun saat kembali, serahkan saja pada Sangguan Qiong, biarkan dia memberitahu ayahmu tentang masalah ini, hanya dengan cara ini akan terlihat lebih meyakinkan. Zhao Xingyue, yang terbiasa dengan intrik di istana sejak dia masih kecil, segera mengerti arti kata-kata Qin Haodong. Dia mengangguk dan berkata, Kakak Qin, kau benar, aku akan mendengarkanmu. Penyihir kecil berkata, adik kecil, bisakah kita kembali langsung ke kota kura-kura dari pagoda 7 tingkat, terlalu merepotkan untuk menyeberangi hutan kiamat. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, yang lain juga melihat ke sekeliling. Mereka tidak tahu apakah pagoda 7 tingkat dapat melakukannya. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, kau terlalu banyak berpikir. Sudah cukup baik jika pagoda 7 tingkat bisa memindahkan kita ke sini. Jika kita ingin keluar, jalan keluarnya hanya bisa ke tempat kita menghilang tadi. Itulah sebabnya kita harus menunggu sampai anak buah Xiao Hongxiang pergi sebelum kita bisa keluar. Beristirahatlah dengan baik dan luangkan waktu untuk memulihkan kultivasimu, kita akan keluar dan langsung melewati hutan kiamat setelah fajar. Setelah itu, dia mengambil anak panah pembunuh dewa dan mulai mempelajarinya perlahan-lahan. Anak panah itu mengandung roh jahat yang kental. Ketika dia memegangnya di tangannya, dia merasa seolah-olah roh jahat itu dapat merobek ki sejati yang melindungi tubuhnya. Betapa kuatnya roh jahat itu. Tidak heran ia mampu melukai seorang master di tahap alam kombinasi. Qin Haodong menghela napas dalam hatinya. Ia menjadi semakin penasaran dengan tungku pengumpulan roh jahat.
Kalau dia bisa memadatkan roh jahat yang begitu kuat pada pelurunya, maka pelurunya akan menjadi 10 kali lebih kuat dari anak panah pembunuh dewa. Beberapa jam kemudian, ketika dia merasa sudah hampir waktunya, Qin Haodong membawa mereka keluar dari pagoda 7 tingkat dan kembali ke lembah di tepi hutan kiamat. Saat ini, matahari mulai terbit. Jejak pertempuran tadi malam masih terlihat. Namun, pasukan Xiao Hongxiang sudah mundur sepenuhnya. Qin Haodong memasukkan semua semut terbang roh ilusi ke dalam pagoda 7 tingkat. Kemudian dia membuka titik akupuntur Sangguan Qiong. Di mana aku? Apakah aku sudah mati? Pada saat dia terkena panah pembunuh dewa, Sangguan Qiong berpikir bahwa dia pasti akan mati. Dia tidak menyangka akan melihat matahari terbit lagi. Mungkinkah ada matahari di neraka? Penyihir kecil berkata, kamu tidak mati, adikulah yang menyelamatkanmu. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, saudara Qin. Setelah beristirahat semalam, luka-lukanya telah pulih sekitar 80%. Dia berdiri dari tanah dan menoleh untuk melihat Zhao Xingyue. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Zhao Xingyue berkata, saya baik-baik saja. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Sangguan Qiong menghela napas lega dan mengumpat dengan marah, bajingan tua Xiao Hongxiang itu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Setelah tenang, dia bertanya lagi, saudara Qin, bagaimana Anda mengeluarkan kami dari situasi itu tadi malam? Qin Haodong sudah memikirkan alasan. Kemarin, kita sudah diambang kematian, kemudian, sejumlah besar semut terbang roh ilusi tiba-tiba muncul, pasukan Xiao Hongxiang dipaksa mundur oleh binatang iblis ini. Setelah berkata demikian, dia menunjuk ke kerangka di sampingnya. Lihat, mereka semua adalah bawahan Xiao Hongxiang yang tewas. Sangguan Qiong bukanlah orang yang suka merencanakan. Setelah melihat kerangka dan busur pembunuh dewa di tanah, dia langsung percaya apa yang dikatakan Qin Haodong. Itu karena Yang Mulia diberkati dan Xiao Hongxiang pantas mati. Putri Xingyue berkata, ayo cepat kembali ke kota kura-kura dan laporkan apa yang terjadi di sini kepada ayahku sesegera mungkin. Sangguan Qiong mengangguk. Mereka semua terbang ke udara dan menuju kota kura-kura. Setelah terbang selama 6 atau 7 jam, mereka akhirnya tiba di ibu kota kerajaan kura-kura menjelang tengah hari. Dibandingkan dengan kota Golden Horse, kota Tortoise 2 kali lebih besar dari kota Golden Horse dalam hal luas wilayah. Tembok kotanya tinggi dan populasinya besar. Kota itu tampak sangat makmur. Sangguan Qiong berkata, terbang dilarang di kota kura-kura, ayo turun dan masuk ke kota melalui gerbang. Setelah itu, dia mendarat di tanah dan menunjukkan kartu pasnya kepada penjaga di gerbang. Kemudian, dia memimpin orang-orang ke kota kura-kura. Setelah memasuki kota, Qin Haodong samar-samar merasakan fluktuasi formasi. Itu seharusnya merupakan formasi besar yang membatasi semua pembudidaya untuk terbang. Sangguan Qiong berkata kepada Zhao Xingyue, Yang Mulia, ketika kami keluar, Yang Mulia secara khusus memberitahu kami bahwa selama kami membawa Anda kembali ke kota kura-kura, kami harus segera pergi ke istana untuk menemui Yang Mulia. Zhao Xingyue mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus melewati ini, jadi mereka berjalan menuju istana bersama. Istana kota kura-kura sangat megah dan indah, sedikit lebih besar dari kota terlarang di bumi. Bangunan-bangunannya lebih tinggi dan lebih besar. Penjagaan di sana sangat ketat. Para pengawal istana yang siap beraksi terlihat di mana-mana. Sangguan Qiong adalah wakil komandan pengawal kerajaan, jadi dia sangat memahami situasi di sini. Dia segera membawa orang-orang ini ke istana peristirahatan raja, Zhao Xianlong. Setelah mengumumkan kedatangan mereka, Zhao Xingyue membawa Qin Haodong dan yang lainnya untuk menemui raja. Ini adalah istana peristirahatan, bukan aula utama, jadi tidak terlihat begitu megah. Setelah memasuki pintu, Qin Haodong melihat seorang pria parubaya berusia 50-an duduk di kursi utama di seberangnya. Ada ekspresi bermartabat di antara mata dan alisnya. Pria ini seharusnya adalah raja kerajaan kura-kura, Zhao Xianlong. Di sebelahnya duduk seorang wanita parubaya dengan mahkota Phoenix dan mengenakan jubah mewah. Dia adalah Ratu Wu Yuenian. Meskipun dia sudah menjadi wanita dewasa, dia tetap terlihat cantik dan menarik. Terlebih lagi, dibandingkan dengan Zhao Xingyue dan gadis-gadis lainnya, dia tampak lebih seksi dan lebih dewasa. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, terlihat ada sedikit keganasan di antara kedua alis wanita itu. Dia bukan orang yang baik untuk diajak bergaul. Sangguan Qiong melangkah maju dan membungkuk. Ia berkata, Yang Mulia, saya telah membawa Yang Mulia kembali dengan selamat. Zhao Xingyue segera berkata, Ayah, Ibu, aku kembali. Zhao Xianlong menatap putrinya yang sudah lama tidak ditemuinya dan mendengus dingin. Gadis kecilmu semakin berani, beraninya kau menyelinap keluar dari istana, tahukah kau betapa ibumu dan aku mengkhawatirkanmu akhir-akhir ini? Zhao Xingyue berkata, celakaan ayah memang benar, kali ini kesalahan Xingyue. Wu Yuenian menjawab, Yang Mulia,
baguslah Xingyue telah kembali dengan selamat, jangan terlalu menyalahkannya. Melihat wanita itu tersenyum dan membela Zhao Xingyue, Qin Haodong berpikir dalam hati, sepertinya wanita ini cukup cerdik, dia sangat pandai menyembunyikan pisau di balik senyuman, aku harus berhati-hati saat berurusan dengannya di masa depan. Zhao Xianlong berkata, karena ibumu memohon padamu, aku akan memaafkanmu kali ini, jangan lakukan itu lagi di masa depan. Zhao Xingyue membungkuk lagi. Terima kasih, ayah, ibu. Wajah Zhao Xianlong melembut. Dia kemudian berkata, bagaimana keadaanmu di luar, apakah kamu menderita keluhan? Zhao Xingyue berkata, saya telah melakukannya dengan sangat baik di Akademi Kura-Kura. Selain itu, saya telah belajar banyak, kultivasi saya telah meningkat dari tahap akhir alam apoteosis ke tahap akhir alam voiding. Menurut nasihat Qin Haodong, dia tidak mengambil inisiatif untuk memberitahu raja tentang Xiahou Hongxiang dan menunggu Sangguan Qiong untuk membicarakannya. Tidak buruk. Zhao Xianlong mengangguk puas. Ia tidak menyangka putrinya akan membaik begitu pesat setelah keluar sebentar. Terlebih lagi, dia bisa melihat bahwa karakter Zhao Xingyue telah banyak berubah dibandingkan dengan kepribadiannya sebelumnya yang penurut dan pemalu seperti kelinci. Dia sekarang memiliki keagungan seorang putri dari keluarga kerajaan. Pada saat ini, Sangguan Qiong, yang memiliki kepribadian lugas, melangkah maju dan memberi hormat. Kemudian dia berkata, Yang Mulia, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Zhao Xianlong berkata, katakan saja. Sangguan Qiong menceritakan percobaan pembunuhan terhadap Putri Xingyue dari awal hingga akhir. Pada akhirnya, dia berkata, Yang Mulia, Xiahou Hongxiang benar-benar memimpin anak buahnya untuk menyerang Yang Mulia, mohon hukum dia. Berani sekali dia. Zhao Xianlong geram. Berani sekali Xiahou Hongxiang menyentuh putriku, apakah dia mencoba memberontak? Pada saat ini, Zhao Xingyue berkata lagi, ayah, kali ini aku telah tersinggung oleh keluarga Xiahou berkali-kali di kota kuda emas. Saat berbicara, dia menceritakan bagaimana Xiahou Zhen ingin menculiknya untuk dijadikan selir ke-13-nya, bagaimana Zhang Xunlan datang ke rumahnya untuk memergoki mereka tengah berzina, dan bagaimana Xiahou Chun menindas orang-orang di kedai teh. Mendengar ini, Zhao Xianlong menjadi semakin marah dan berkata dengan suara dingin, Sangguan Qiong, segera kirim 20.000 prajurit ke kota kuda emas dan tangkap Xiahou Hongxiang dan bawa dia kembali untuk dihukum. Yang Mulia, tunggu sebentar. Pada saat ini, Wu Yuenian, yang duduk di dekatnya, angkat bicara. Yang Mulia, sebenarnya ada cerita lain di balik masalah ini. Zhao Xianlong menoleh untuk menatapnya. Apa ceritanya, bagaimana kamu tahu? Tenanglah, Yang Mulia, biarkan aku menjelaskannya perlahan. Wu Yuenian berkata, Yang Mulia, sebenarnya, Xiahou Hongxiang sekarang ada di istanaku, dia datang pagi-pagi sekali untuk meminta maaf, sebenarnya ada banyak kesalahpahaman dalam masalah ini. Xiahou Hongxiang setia kepada kerajaan Kura-Kura, dia tidak berniat memberontak, apalagi menyinggung keagungan keluarga kerajaan. Zhao Xianlong berkata dengan marah, keluarga Xiahou mereka telah berulang kali tidak menghormati putriku, dia secara terbuka mengirim pasukan untuk mencegat dan membunuhnya, bukankah ini pemberontakan? Bab 939 Pernikahan Sang Putri. Wu Yuenian menjawab, Yang Mulia, menurut pengetahuan saya, orang-orang yang mencegat dan mencoba membunuh Putri Xingyue bukanlah prajurit dari kota kuda emas, melainkan orang-orang dari sekte Raja Hantu. Qin Haodong telah menonton dengan tenang dari samping. Dari penampilan Wu Yuenian, dia dapat menebak bahwa Xiahou Hongxiang pasti telah mengalahkannya dan berhasil tiba di kota Kura-Kura sebelum dia. Wu Yuenian dan Xiahou Hongxiang bersama-sama dalam hal ini. Zhao Xianlong menoleh ke arah Sangguan Qiong dan berkata, benarkah, apakah orang-orang yang ingin membunuh Putri Xingyue adalah tentara kota kuda emas atau orang-orang dari sekte Raja Hantu? Sangguan Qiong selalu bersikap jujur dan hanya setia kepada Raja, Zhao Xianlong. Meskipun dia melihat bahwa Wu Yuenian sedang membela Xiahou Hongxiang, dia tetap berkata tanpa ragu, Yang Mulia, meskipun para pelaku itu mengenakan topeng hantu dari sekte Raja Hantu, saya dapat melihat bahwa mereka bukan dari sekte Raja Hantu, mereka adalah prajurit kota kuda emas yang menyamar sebagai orang-orang dari sekte Raja Hantu. Zhao Xianlong mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kamu mengetahuinya, apakah kamu punya bukti? Sangguan Qiong mengeluarkan panah pembunuh dewa yang berlumuran darah dan berkata, Yang Mulia, ini adalah panah pembunuh dewa yang ditembakkan kepadaku. Pada saat yang sama, semua 20 penjaga istana yang kubawa terbunuh oleh panah pembunuh dewa. Bolehkah aku bertanya siapa lagi yang memiliki panah pembunuh dewa selain dari prajurit elit kerajaan? Jadi, orang-orang ini sama sekali bukan dari sekte Raja Hantu, melainkan prajurit kota kuda emas yang menyamar. Sebelum Zhao Xianlong sempat berbicara, Wu Yuenian langsung berkata, Yang Mulia, Xiahou Hongxiang baru saja memberitahuku tentang panah pembunuh dewa. Baru 2 malam yang lalu, di kota kuda emas, mereka diserang oleh sekte Raja Hantu dalam skala besar. Tidak hanya semua batu roh di brankas dicuri tetapi 3.000 anak panah pembunuh dewa juga hilang.
Keheranan melintas di wajah Zhao Xianlong. Benarkah itu? Wu Yuenian berkata, itu benar, kurasa alasan mengapa orang-orang dari Sekte Raja Hantu mencuri panah pembunuh dewa adalah untuk menjebak Xiahou Hongxiang. Jenderal Xiahou Hongxiang adalah pilar kerajaan, selama bertahun-tahun, dia telah membunuh banyak penjahat dari Sekte Raja Hantu, tentu saja, dia dibenci oleh mereka, wajar saja jika dia dijebak, jangan tertipu oleh para penjahat ini, Yang Mulia. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Zhao Xingyue dan berkata, Xingyue, kamu telah berada di kota kuda emas selama beberapa hari terakhir, apakah kamu diserang oleh Sekte Raja Hantu? Meskipun Zhao Xingyue tidak ingin membantu Xiahou Hongxiang, dia tidak bisa berbohong pada akhirnya. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, itu benar, malam sebelum kemarin, Sekte Raja Hantu melancarkan serangan di kota kuda emas, mereka mengirim sejumlah besar orang untuk membunuh temanku. Wu Yuenian berkata kepada Zhao Xianlong, apakah Anda melihatnya, Yang Mulia? Ini adalah rencana Sekte Raja Hantu, tujuan mereka adalah untuk membuat perpecahan antara raja dan pejabat kerajaan kura-kura kita. Wanita ini sungguh menakjubkan. Qin Haodong diam-diam mengagumi Wu Yuenian. Dia bisa memanfaatkan semua kondisi yang menguntungkan untuk membela dirinya, baik yang asli maupun yang palsu. Keahliannya sangat cemerlang. Pada saat ini, Sangguan Qiong menambahkan, namun, saya mendengar dengan jelas suara Xiahou Hongxiang selama proses penyadapan, itu suaranya, saya yakin. Sebenarnya, itu bukan masalah besar, Sekte Raja Hantu itu licik, karena mereka ingin menjebak Jenderal Xiahou, sudah diduga mereka akan melakukan beberapa trik. Berbicara tentang ini, Wu Yuenian tiba-tiba mengubah suaranya dan berbicara dengan cara yang sama seperti Sangguan Qiong. Yang Mulia, saya telah mempelajari beberapa metode untuk mengubah suara saya, apakah menurut Anda suara saya terdengar seperti suara Sangguan Qiong? Sangguan Qiong tercengang. Ia tidak menyangka Wu Yuenian memiliki kemampuan seperti itu. Wu Yuenian menirukan suaranya dengan sempurna. Jika ia menutup matanya, ia tidak akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Untuk sesaat, ia terdiam. Melihat bahwa apa yang dikatakan Wu Yuenian masuk akal, Zhao Xianlong ragu-ragu sejenak dan berkata, bahkan jika intersepsi terakhir tidak dihitung, keluarga Xiahou harus dihukum karena tidak menghormati Putri Xingyue berulang kali. Yang Mulia benar, semua ini karena Xiahou Hongxiang tidak bisa mengendalikan keluarganya dengan baik. Wu Yuenian tampaknya menyanjung Zhao Xianlong, namun pada kenyataannya, dia secara tak kentara telah mengurangi rasa bersalah Xiahou Hongxiang. Dia melanjutkan, tetapi orang-orang dari keluarga Xiahou telah menerima hukuman yang pantas mereka terima. Xiahou Zhen telah meninggal, Xiahou Chun sekarang menjadi lumpuh, bahkan Zhang Xunlan telah dihukum berat oleh Xiahou Hongxiang. Jenderal Xiahou Hongxiang telah berjanji kepada saya bahwa ia akan mendisiplinkan keluarganya dengan ketat saat ia kembali ke rumah, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Benar-benar menakjubkan. Penampilan Wu Yuenian tidak kalah dengan perannya sebagai pahlawan wanita dalam drama istana. Hanya dengan beberapa kata sederhana, menyerang sekaligus bertahan, dia menghancurkan kejahatan pemberontakan Xiahou Hongxiang menjadi ketiadaan. Zhao Xianlong berkata, baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Sangguan Qiong, segera kirim orang untuk memeriksa apakah ada bukti lain. Jika Xiahou Hongxiang benar-benar memberontak, aku tidak akan memaafkannya begitu saja, namun, aku juga tidak bisa begitu saja menyalahkan abdi dalamku yang setia. Ya, Yang Mulia. Sangguan Qiong telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, jadi dia mundur ke samping dan berhenti berbicara. Zhao Xingyue tidak mau menyerah. Saat dia ragu untuk mengatakan sesuatu, dia mendengar Wu Yuenian berbicara lagi, Yang Mulia, Xingyue sudah tidak muda lagi. Saudari Chen telah mengatur pernikahan untuknya sebelumnya, tetapi gadis ini menyelinap keluar. Sekarang, dia sudah kembali, tidakkah menurutmu sudah saatnya pernikahan ini diselesaikan? Dia telah menjodohkan Zhao Xingyue dengan Chen Ruyi, putra dari pengikut terbaiknya Chen Xuanling. Masalah itu muncul lagi saat ini. Wu Yuenian segera mengalihkan perhatian semua orang yang hadir. Kemudian, bukan hanya perhatian Zhao Xianlong, tetapi perhatian Zhao Xingyue juga teralih ke pernikahan ini. Dia berkata dengan penuh semangat, ayah, aku ingin memutuskan sendiri tentang pernikahanku. Xingyue, apa yang kau katakan salah? Wu Yuenian berkata dengan serius, sejak zaman dahulu, pernikahan diputuskan oleh orang tua, meskipun ibumu meninggal lebih awal, sebagai ibu tirimu, aku harus bertanggung jawab atas pernikahanmu. Saya pernah melihat Chen Ruyi sebelumnya, dia tidak hanya tampan tetapi juga sangat berbakat, dia telah mencapai tahap awal alam kombinasi di usia yang begitu muda, mengapa Anda tidak puas dengan keajaiban muda ini? Dulu, Zhao Xingyue tidak berani mengatakan apapun saat Wu Yuenian mengatakan ini. Namun, Zhao Xingyue bukan lagi orang yang penakut dan mudah menyerah seperti dulu. Ibu pasti tertipu, sejauh yang aku tahu, Chen Ruyi pandai makan, minum, dan berjudi, selain itu, dia sering menindas pria dan wanita serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat, bagaimana orang ini bisa disebut anak ajaib.
Wu Yuenian sedikit terkejut namun dia segera menenangkan diri. Xing Yue, tidak apa-apa bagi anak muda untuk bermain-main sedikit, itu bukan masalah besar, kamu adalah putri kerajaan kura-kura kami, selama kamu menikah dengannya, dia harus patuh dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Yang terpenting adalah Chen Ruyi benar-benar cakap, dia telah mencapai tahap alam kombinasi di usia yang begitu muda, terlebih lagi, dia memiliki julukan yang bagus, naga ilahi berlengan 8, tidak banyak bakat luar biasa seperti dia di kerajaan kura-kura kita. Tidak, apapun itu, aku tidak akan pernah menikah dengan Chen Ruyi. Sekalipun Zhao Xingyue tidak memiliki keberanian di masa lalu, dia bahkan berani menolak pernikahan ini sekarang. Dia mengabaikan Wu Yuenian dan menoleh ke Zhao Xianlong dan berkata, "Ayah, aku sudah punya kekasih." Zhao Xianlong sedikit terkejut. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Xing Yue, katakan padaku dari keluarga mana tuan muda yang kamu sukai ini berasal." Wu Yuenian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kepribadian Zhao Xingyue akan berubah begitu banyak hanya dalam waktu sebulan. Dia tidak hanya berani memberontak secara terbuka, tetapi dia juga memiliki seseorang yang disukainya. Zhao Xingyue memegang lengan Qin Haodong dan berkata, "Ayah, orang yang aku sukai adalah kakak Qin. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah mati saat pergi ke pagoda 7 tingkat untuk merasakannya." Zhao Xianlong memperhatikan Qin Haodong dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan saksama. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Tidak buruk, anak muda." Wu Yuenian tentu saja tidak akan membiarkan Zhao Xingyue lepas begitu saja dari tangannya. Dia berkata kepada Qin Haodong, "Anak muda, kamu dari mana? Kamu dari keluarga kerajaan mana?" Melihat tatapan mata Zhao Xingyue yang sungguh-sungguh, Qin Haodong tentu saja tidak bisa mundur. Ia berkata dengan tenang, "Yang mulia, saya hanyalah orang biasa yang belajar di Akademi Kura-Kura tanpa orang tua." "Orang biasa, keluargamu tidak cocok untuk keluarga kerajaan kura-kura kita." Wu Yuenian bertanya lagi, "Lalu, apa kultivasimu saat ini, sudah sampai tingkat mana?" Benua Lingu sangat menghargai seni bela diri. Bahkan jika seseorang tidak berasal dari latar belakang yang kuat, ia akan tetap mendapatkan pijakan jika ia dapat mengalahkan kelompok lainnya dalam hal kultivasi. Qin Haodong berkata, "Aku berada di tahap akhir alam kekosongan. Kultivasimu adalah tahap akhir dari alam voiding, secara teori, kamu luar biasa untuk usiamu, namun, dibandingkan dengan Chen Ruyi, kamu tidak sebaik dia." Wu Yuenian menoleh ke arah Zhao Xianlong dan berkata, "Yang mulia, Anda telah melihatnya sendiri, meskipun pemuda ini baik, latar belakang keluarga dan kultivasinya tidak sebaik Chen Ruyi, saya rasa dia tidak sebanding dengan putri Xingyue kita." Zhao Xingyue buru-buru berkata, "Kakak Qin pernah menyelamatkan hidupku, lagi pula, dialah orang yang kusukai, ayah, aku mohon padamu untuk mengabulkan permintaanku." Wu Yuenian berkata, "Xingyue, dia menyelamatkan hidupmu, kita bisa berterima kasih padanya dengan cara lain. Tetapi pernikahan bukanlah hal yang bisa disepelekan, kamu tidak bisa bertindak berdasarkan emosi saja." Melihat Zhao Xianlong masih sedikit ragu, putri Xingyue berkata, "Ayah, karena ibu berkata Chen Ruyi sangat hebat, maka biarkan dia bertanding dengan kakak Qin, aku akan menikahi orang yang menang." Meskipun kultivasi Chen Ruyi telah mencapai tahap awal alam kombinasi, Zhao Xingyue telah melihat kemampuan tempur Qin Haodong. Hanya dengan katak emas berkaki 3, dia tidak terkalahkan di antara para master di seluruh tahap alam kombinasi. Itulah sebabnya dia mengusulkan kompetisi seperti itu untuk menikahinya. Itu ide yang bagus. Zhao Xianlong langsung setuju dan berkata dengan gembira, "Jika kamu ingin menikahi putri Xingyue-ku, kamu harus memiliki kemampuan." Sudah diputuskan, biarkan Chen Ruyi dan Qin Haodong bertanding, siapapun yang menang akan menjadi menantuku. Ekspresi Wu Yuenian sedikit berubah. Dia kemudian berkata, "Saya juga merasa bahwa ide ini cukup bagus, namun, kita masih harus menjelaskan aturan kompetisi dengan jelas, jika tidak, itu akan menjadi tidak adil." Zhao Xianlong berkata, "Apa saranmu?" Wu Yuenian berkata, "Pemuda ini berasal dari keluarga miskin. Dia tidak punya latar belakang keluarga. Menurutku, sumber daya keuangan dan hartanya tidak bisa dibandingkan dengan Chen Ruyi. Karena itu, saya sarankan agar mereka bertarung hanya dengan kultivasi mereka sendiri. Tidak ada senjata dewa atau binatang iblis yang diizinkan untuk membantu mereka, hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa kita bersikap adil kepadanya." Setelah mengatakan itu, ekspresi Zhao Xingyue langsung berubah. Menurutnya, dukungan terbesar Qin Haodong adalah kodok emas berkaki 3. Namun, peraturan yang dibuat oleh Wu Yuenian melarang penggunaan binatang iblis dalam kompetisi. Di permukaan, tampaknya dia membantu Qin Haodong, tetapi sebenarnya, itu secara langsung melemahkan kemampuan tempurnya. Ekspresi Qin Haodong acuh tak acuh. Tampaknya wanita ini telah belajar banyak tentangnya dari Xiahou Hongxiang. Dia juga tahu bahwa dia memiliki kodok emas berkaki 3. Namun, dia sama sekali tidak peduli.
Bahkan jika dia tidak menggunakan katak emas berkaki 3, dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan Chen Ruyi, yang berada di tahap awal alam kombinasi. Kalian sangat perhatian. Zhao Xianlong memandang Zhao Xingyue dan Qin Haodong. Bagaimana pendapat kalian tentang usulan Ratu? Bab 940 Undangan Ratu. Zhao Xianlong berkata, karena tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan, anak muda, kamu baru saja tiba di kerajaan kura-kura kami, pergilah beristirahat dulu, mengenai waktu pasti kompetisi. Kami akan memutuskan setelah berbicara dengan keluarga Chen. Kemudian dia meminta Sangguan Qiong untuk membawa Qin Haodong dan yang lainnya ke pos kurir kerajaan untuk beristirahat. Zhao Xingyue juga ikut bersama mereka. Setelah tenang, dia membawa Qin Haodong ke sebuah ruangan kosong dan berkata dengan cemas, Kakak Qin, bisakah kamu mengalahkan Chen Ruyi tanpa menggunakan binatang iblismu? Qin Haodong berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan pria itu jika kamu tidak mau. Terima kasih, Kakak Qin. Setelah mendapat jaminan, Zhao Xingyue akhirnya tenang dan berkata dengan malu-malu, Kakak Qin, maafkan aku mendapat ide ini di bawah tekanan keadaan. Qin Haodong berkata, tidak masalah, kita adalah teman sekelas dan sahabat, sudah sepantasnya aku membantumu. Zhao Xingyue menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia memberanikan diri, mendongak, dan berkata, Kakak Qin, aku tidak ingin memanfaatkanmu untuk ini, aku sangat menyukaimu. Kita bicarakan nanti saja, aku akan membantumu memecahkan masalah saat ini terlebih dahulu. Qin Haodong belum memikirkan bagaimana menghadapi Zhao Xingyue. Rencananya adalah dia akan kembali ke bumi cepat atau lambat, jadi dia tidak ingin meninggalkan terlalu banyak hutang cinta di benua Lingwu. Di istana kura-kura, Wu Yuanyan juga telah kembali ke istana peristirahatannya sendiri. Begitu dia masuk, Xiao Hongxiang datang menyambutnya. Dia sedikit gugup dan berkata, Yang mulia, apakah masalahku sudah beres? Dia benar-benar mengandalkan wanita di depannya untuk mendapatkan semua kemuliaan dan kekayaan hingga saat ini. Begitu dia kehilangan dukungan dari keluarga kerajaan kura-kura, dia akan segera dikirim ke neraka tingkat ke-18. Wu Yuanyan duduk santai di kursinya. Dia berkata dengan nada meremehkan, selama aku bersedia berbicara untukmu, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Masalahmu sudah terselesaikan, tetapi kamu harus berhati-hati di masa mendatang, jangan membuat kesalahan yang tidak perlu lagi, aku tidak punya waktu untuk mengurusi omong kosong ini untukmu. Terima kasih atas bantuanmu, Yang Mulia. Xiao Hongxiang berkata dengan wajah menjilat, di masa depan, aku bersedia melayani Yang Mulia dengan segala cara, aku tidak akan keberatan dengan apapun, bahkan nyawaku. Baguslah kalau kamu tahu bagaimana cara bersyukur. Wu Yuanyan melambaikan tangannya dan meminta Xiao Hongxiang untuk berdiri. Kemudian, dia berkata, namun, keadaan telah sedikit berubah, Zhao Xingyue menolak pernikahan yang aku atur di hadapan raja. Dia bilang dia jatuh cinta pada Qin Haodong, seberapa banyak yang kamu ketahui tentangnya. Saat menyebut nama Qin Haodong, Xiao Hongxiang menggertakkan giginya dan berkata, Yang Mulia, lihatlah wanita-wanita di sebelah anak laki-laki itu. Anda dapat melihat bahwa dia sangat bejat. Dan anak ini sangat licik, aku sudah mencoba membunuhnya beberapa kali, namun, aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali, dia masih hidup dan sehat sekarang. Wu Yuanyan meliriknya dengan jijik. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang pria muda berusia 20-an, kamu benar-benar tidak kompeten. Ya, aku tidak kompeten. Xiao Hongxiang tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan terhadap penghinaan Wu Yuanyan. Dia berkata dengan wajah menyanjung, Yang Mulia, orang ini jelas merupakan bencana besar, kita tidak bisa membiarkannya hidup, kita harus menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Wu Yuanyan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa dia hanya memiliki satu binatang iblis tingkat 7, yang sangat kuat, dan kultivasinya hanya tahap alam pengosongan? Yang Mulia telah mengatur agar dia bertanding dengan Chen Ruyi untuk menikahi sang putri Lusa, siapapun yang menang akan menjadi menantu kerajaan kura-kura. Saya telah menyarankan kepada Yang Mulia agar mereka tidak diperbolehkan menggunakan binatang iblis dalam pertandingan, kalau begitu, saya rasa dia tidak akan membuat masalah bagi kita. Xiao Hongxiang mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia, jangan meremehkan anak ini. Aku gagal membunuhnya beberapa kali sebelumnya karena aku meremehkan kekuatannya. Meskipun tampaknya dia hanya berada di tahap Voiding Realm, kita tidak tahu apakah dia memiliki cara lain. Jadi, menurut pendapatku, meskipun Chen Ruyi tampaknya memiliki keunggulan mutlak dalam kompetisi ini, Chen Ruyi masih belum yakin akan menang. Wu Yuanyan bertanya, lalu apa maksudmu? Xiao Hongxiang berkata, lebih baik kita bunuh anak ini sebelum kompetisi, kalau tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk mengakhirinya jika dia benar-benar memenangkan kompetisi ini. Apakah benar-benar perlu berurusan dengan anak muda seperti itu? Xiao Hongxiang berkata, Yang Mulia, jangan meremehkan Qin Haodong, itu benar-benar perlu.
Wu Yuenian berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan menggunakan beberapa trik kecil untuk membunuhnya. Kemudian, dia menceritakan rencananya. Yang Mulia akan datang ke istanaku setiap malam setelah makan malam, aku akan meminta orang-orang untuk memanggil Qin Haodong ke istana peristirahatanku dan kemudian kita bisa melaksanakan rencananya. Xiahou Hongxiang berkata dengan nada menjilat, Yang Mulia, Anda benar-benar pintar, itu adalah rencana yang sangat bagus. Dengan cara ini, Yang Mulia tidak hanya akan membunuh Qin Haodong dengan marah, tetapi Yang Mulia juga akan melampiaskan amarahnya pada Putri Xingyue dan teman-temannya. Itu benar-benar cara yang bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Ekspresi puas melintas di wajah Wu Yuenian. Untuk berjaga-jaga, kalian akan menunggu di luar istana bersama anak buah kalian terlebih dahulu. Tanpa perintahku, jangan masuk sesuka hati. Mengerti, Yang Mulia, jawab Xiahou Hongxiang. Setelah menerima perintah, Ma Cheng datang ke stasiun kurir dengan beberapa kasim kecil. Qin Haodong dan yang lainnya sedang mengobrol. Mereka sedikit terkejut ketika melihat seorang kasim tua masuk. Zhao Xingyue bertanya, Ketua Ma, apa yang Anda lakukan di sini? Yang Mulia, saya sampaikan salam saya kepada Anda. Meskipun Ma Cheng sopan, sebagai kepala kasim ratu, dia cukup sombong. Yang Mulia, saya diperintahkan oleh Yang Mulia untuk memanggil Qin Haodong ke istana. Zhao Xingyue berkata, kami baru saja bertemu dengan Yang Mulia, mengapa meminta kakak Qin untuk memasuki istana lagi? Ma Cheng berkata, saya di sini hanya untuk menyampaikan perintah Yang Mulia, saya tidak tahu detailnya. Qin Haodong adalah satu-satunya pria yang hadir, jadi dia tidak perlu bertanya dan berkata langsung kepada Qin Haodong, ikutlah denganku. Tunggu sebentar, aku ingin mengatakan sesuatu dulu, kata Zhao Xingyue dan menarik Qin Haodong ke samping. Kemudian dia berbisik, kakak Qin, kurasa wanita tua itu pasti punya motif tersembunyi untuk memintamu masuk ke istana. Bagaimana kalau aku mengajakmu memohon pada ayahku sekarang? Qin Haodong tersenyum dan berkata, aku akan meminta bantuan ayahmu hanya karena Wu Yuenian memanggilku, bukankah itu membuatku terlihat sedikit tidak kompeten? Zhao Xingyue berkata, tapi wanita tua itu sangat kejam, dia juga punya banyak trik kotor, aku khawatir kamu akan menderita kerugian jika kamu pergi. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, orang yang bisa membuatku menderita kerugian belum lahir. Salah satu hal yang paling umum di bumi adalah drama istana. Plot dan skema drama istana tersebut dipertontonkan dan dijual untuk mendapatkan uang, ditambah fakta bahwa ia telah hidup selama 500 tahun, jadi ia merasa percaya diri. Zhao Xingyue berkata, baiklah, kamu harus lebih berhati-hati. Qin Haodong mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan mengikuti Ma Cheng ke dalam istana. Jiwanya sangat kuat. Sepanjang jalan, dia melihat Xiahou Hongxiang dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hatinya. Benar saja, wanita tua ini memanggilku ke sini karena suatu alasan. Di istana peristirahatan ratu, semuanya didekorasi dengan warna merah muda. Mudah membuat orang berfantasi. Pada saat ini, Wu Yuenian benar-benar berbeda dari dirinya di hadapan Zhao Xianlong. Kewibawaan dan keanggunannya yang dulu telah digantikan oleh pesona. Terlebih lagi, pakaian baru yang dikenakannya membuat Qin Haodong merasa mewah dan seksi. Setengah dari payudaranya terekspos. Ternyata pakaian kuno benar-benar dapat membuat wanita tampak lebih seksi. Dia berdiri dan melambaikan tangannya. Semua dayang istana dan kasim di ruangan itu diusir olehnya. Dia menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, tidak heran Zhao Xingyue jatuh cinta padamu, kamu benar-benar tampan. Qin Haodong berkata, Yang Mulia, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Jangan gugup begitu. Wu Yuenian tersenyum menawan. Lihat, seperti apa penampilanku. Qin Haodong berkata, Yang Mulia, Anda adalah wanita cantik yang mampu membuat ikan tenggelam dan burung bangau terbang jatuh. Kecantikan yang luar biasa, membuat ikan tenggelam dan burung bangau terbang jatuh, benar sekali, pantas saja Xingyue menyukaimu. Qin Haodong berkata, saya hanya mengatakan kebenaran. Wu Yuenian bertanya, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Xingyue, siapa yang lebih cantik? Qin Haodong berkata, plum, anggrek, bambu, dan krisan semuanya memiliki kelebihannya masing-masing, Yang Mulia dan Yang Mulia Ratu, kalian semua cantik dengan cara kalian sendiri. Wu Yuenian melangkah maju 2 langkah dan berkata dengan enteng, jika kamu harus memilih antara Zhao Xingyue dan aku, siapa yang akan kamu pilih? Qin Haodong mundur setengah langkah dan berkata, saya tidak berani memikirkan tubuh Yang Mulia yang tak ternilai harganya. Wu Yuenian terkekeh. Sejujurnya, pernikahan Zhao Xingyue dan Chen Ruyi sudah diatur olehku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Jika kamu bersedia berhenti sekarang, aku bisa menjadikanmu tamu tetapku yang disambut dengan baik, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Qin Haodong sudah menebak sebagian besar pikiran Wu Yuenian. Dia berkata, Yang Mulia, Anda pasti bercanda.
Ekspresi Wu Yuenian berubah. Selama kamu bersedia mundur dari kompetisi, kamu dapat mengajukan syarat apapun. Qin Haodong tersenyum dan berkata, bagaimana jika aku tidak mau? Wu Yuenian menatap Qin Haodong dengan mata menyala-nyala dan tiba-tiba tersenyum. Anak muda, jika kamu terlalu keras kepala, kamu akan mudah menderita kerugian. Qin Haodong berkata, saya orang yang berprinsip, ada beberapa hal yang tidak akan pernah saya lepaskan. Baiklah, kalau begitu anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Temperamen Wu Yuenian berubah-ubah. Dia kembali ke dirinya yang normal lagi. Dengan wajah yang ramah, dia bertanya, kudengar kau adalah alkemis tingkat 6 di usia yang begitu muda, benarkah itu? Benar sekali, aku memang seorang alkemis tingkat 6. Bagaimana keterampilan medismu? Saya punya sedikit pengetahuan tentang hal itu. Wu Yuenian berkata, kamu cukup rendah hati, hatiku sakit selama beberapa hari, bisakah kamu membantu memeriksaku? Sambil berkata demikian, dia kembali ke sisi tempat tidur dan berbaring di tempat tidur. Dia meletakkan pergelangan tangannya yang seindah batu giok di sisi tempat tidur. Postur tubuhnya membuat payudaranya yang menjulang tinggi semakin menarik perhatian. Qin Haodong datang ke samping tempat tidur dan mulai merasakan denyut nadinya. Setelah beberapa saat, dia menarik tangan kanannya dan berkata, Yang Mulia, tubuh Anda sangat sehat, tidak ada yang salah dengan Anda. Wu Yuenian berkata dengan wajah menawan, tapi hatiku sering merasa sakit, katakan padaku, apa yang terjadi? Qin Haodong berkata, saya tidak tahu. Kau bahkan tidak memperhatikanku dengan baik. Wu Yuenian tiba-tiba bangkit dari tempat tidur, meraih tangan Qin Haodong, dan meletakkannya di dadanya. Dia berkata dengan nada menggoda, sentuh aku di sini, mungkin kau akan menemukan penyebabnya. Qin Haodong tiba-tiba mendapat sebuah ide. Rohnya yang kuat telah merasakan dengan jelas suara langkah kaki di luar istana. Tampaknya Raja Zhao Xianlong sedang datang. Wanita ini benar-benar pandai merencanakan. Mengetahui bahwa Zhao Xianlong pasti akan datang ke sini pada malam hari, dia menyiapkan jebakan untuknya terlebih dahulu. Ada senyum main-main di wajahnya. Karena kamu ingin bermain, mari kita bersenang-senang. Yang Mulia, saya tidak bisa melihat dengan jelas seperti itu. Sambil berbicara, dia menarik dengan kuat kedua tangannya. Gerakan ini merobek pakaian atas Wu Yuenian menjadi beberapa bagian dan berhamburan seperti kupu-kupu di udara. Seluruh tubuh bagian atasnya tidak lagi tertutup dan terekspos ke Qin Haodong. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.